Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya mewakili anggota kelompok akan mempresentasikan tugas biologi umum tentang seleksi alam yang berjudul Tanah Longsor. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Ganda Marta, Rizka Aulia, Sapri Manjaya, dan Putri Intan Permatasari. Di sini pengertian tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material berbentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Terus yang berikutnya, terjadinya tanah longsor. Jadi proses terjadinya tanah longsor ini ada 3 proses, di mana proses pertama yaitu proses meresap air ke tanah. Proses kedua, perubahan tekstur tanah. Proses ketiga, tanah mengalami pelapukan. Pada proses pertama ini, resapan air hujan masuk ke dalam tanah sehingga akan mempengaruhi beban tanah dan akan berada di ambang batas maksimal dalam menampung air. Setelah itu masuk ke proses kedua yaitu terjadinya perubahan tekstur tanah. Jika terus-menerus air menerjang tanah sampai suatu dapat menembus ke bagian yang kedap air, sehingga tanah seperti ini akan mengalami pergeseran yang amat cepat menuju ke bawah. Masuk ke proses yang ketiga yaitu tanah mengalami pelapukan. Pada proses ini pelapukan akan menyebabkan tanah bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng sehingga terjadilah tanah longsor. Berikutnya yaitu jenis-jenis tanah longsor. Di sini ada beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu longsoran translasi. Jadi longsoran ini terjadi akibat pergerakan massa tanah dan batuan pada bidang tergelincir berbentuk datar atau menggelombang. Untuk jenis yang kedua, longsoran rotasi. Longsoran ini terjadi akibat bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang tergelincir berbentuk cekung. Jadi pada dua jenis longsoran ini, di mana longsoran translasi yaitu berbentuk datar, sedangkan pada longsoran rotasi bentuk tergelincirnya berbentuk cekung. Untuk yang berikutnya yaitu pergerakan balok. Pergerakan balok yaitu perpindahan batuan yang bergerak pada bidang tergelincir berbentuk rata. Jadi teman-teman bisa lihat jenis tanah longsor pergerakan balok bahwa pada posisi awal batuan mengalami pergerakan sehingga tergelincir pada bidang yang datar. Untuk jenis yang keempat yaitu runtuhan batu. Jenis tanah longsor ini biasanya terjadi pada lereng yang terjal sampai menggantung. Batuan bergerak bebas ke bawah. Runtuhan batu ini sering kita jumpai di daerah pesisir pantai atau di pinggir pantai dan akan menyebabkan kerusakan yang parah jika berukuran besar. Untuk jenis-jenis tanah longsor yaitu yang kelima yaitu krip tanah. Longsor jenis ini bisa kita temukan di pinggir jalan dengan sisinya lereng yang sedikit terjal. Longsor jenis ini bergerak lambat dan jenis tanahnya butiran halus dan butiran kasar. Jadi jenis longsor ini sangat sulit dikenali. Terus untuk jenis-jenis tanah longsor yang terakhir yaitu aliran bahan rambatan. Longsor jenis ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air dan terjadi di sepanjang lembah yang mencapai ratusan meter jauhnya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa jika curah hujannya tinggi maka akan membawa material-material tanah sampai ke bawah lereng. Terus untuk yang berikutnya yaitu penyebab tanah longsor. Adapun penyebab
tanah longsor antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu erosi tanah atau pengikisan tanah. Yang kedua, curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, getaran, baik itu disebabkan oleh gempa bumi, kendaraan bermotor, atau bahan-bahan peledak lainnya. Yang keempat yaitu hutan gundul. Yang kelima, lereng dan tebing yang terjal. Yang keenam, lahan pertanian di lereng. Yang ketujuh, hancurnya bebatuan atau bisa disebut dengan pelapukan bebatuan. Dan yang kedelapan yaitu terakhir, tanah tidak padat. Adapun cara mencegah tanah longsor, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tanah longsor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat terasering atau sengkedan pada lereng yang dijadikan pemukiman. Yang kedua, tidak membuat kolam atau perkebunan di dekat pemukiman. Yang ketiga, jangan melakukan penggalian di bawah lereng yang terjal. Yang keempat, melakukan penanaman kembali atau reboisasi pada hutan gundul di daerah lereng. Dan yang kelima, jangan membangun rumah di bawah, di pinggir, atau di dekat tebing, karena berisiko terjadinya tanah longsor. Mungkin cuma itu penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.